Mungkin kalau sekarang mereka ngelihat saya punya Eurohouse, saya punya tim yang kuat, mereka mikir, wah si Ben nih enak nih hidupnya nih, ya kan? Tapi kalau kilas Itu kan kata orang. Kata lo stres. Karena orang-orang itu bilang saya sedikit error. Error itu tanda kutip agak gila. Akhirnya adik saya si Siska sama istri saya si Vena itu bawa saya ke dokter psikiater, Pak, kemarin. Sampai 3 kali. Dunia ini 1670 km per jam muter. Lo mau kejar? Putus, bos. Oh, iya. Ini ada kemampuannya. Putus, gak bisa bangun. Lebih bagus gak bisa tidur daripada gak bisa bangun, kan? Karena lo gak tahan, tekanan hidup di berat, lo gak tahan. Makanya, ya secukupnya aja lo pikir. Mendingan gua mikir yang lain, yang bermanfaat, bisa menghasilkan, bisa bantu orang. Gejala ini, Pak, bipolar. Itu Bapak pernah bahas juga, pernah baca buku tuh, Pak. Ya, Ayo, gimana Pak jelasin? Itu lebih susah lagi, bos. Itu kalau udah itu bisa pecah jadi banyak loh, bos. Serius, Pak? Serius. Gua nggak usah ngomong lah salah satu artis, ada yang pecah jadi 5, ada yang pecah jadi 11. Sometimes dia bisa jadi lo misalnya, sometimes bisa sifatnya Dimas, sometimes sifat gua. Pecah, kepribadiannya pecah. Lo berpikirnya di satu titik yang muter-muter di situ terus. Nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Makin cepat lo mengikhlaskan satu masalah, makin cepat lo dapat jalan keluarnya. Bikin kotak satu, satu terima masalah, satu jelasin masalah. Habis cerita. Senyores, Johnny. Woi, friend. Maaf nih, Bapak lagi bindeng. Kita udah lama ya Pak nggak ketemu ya? Nggak tahu berapa lama ya? 2 minggu lebih ya, 2 bulan malah ya. Kemarin ketemu kan sebentar, kita nggak ngebahas podcast. Iya. Jadi hari ini Pak Haji juga suaranya lagi agak sedikit bindeng. Cuman kita mau nge-spill sedikit nih, kenapa kemarin gue sempat hilang nih ya 2 minggu ya. Jadi kalau bahasa anak-anak Pak Haji yang keren sekarang. Apa? KM Pak. Apa tuh? Kena mental. Toxic. Kena toksik ya. Jadi ini udah menjadi salah satu tren atau mungkin orang-orang tuh sebutnya cara pengobatannya tuh healing, Pak. Ya kan? Tapi sebenarnya enggak, karena manusia itu memiliki sifat denial, Pak. Tahu denial nggak, Pak? Tahu. Apa tuh? Ya udahlah, pokoknya gue tahu lah. Oke, jadi denial itu sifat di mana manusia tidak mau mengakui kesalahannya, kekurangannya, yang menyebabkan akhirnya menumpuk dan menumpuk, ya kan? Jadi ini agak kompleks nih. Nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi selama 2 minggu ke belakang atau mungkin sudah mendekati 1 bulan dari video ini dibuat. Apa? Nggak bisa tidur? Waduh, nggak bisa tidur sih udah biasa Pak. Sekarang saya juga sudah sempat buat video anxiety itu dari 3 tahun yang lalu Pak. Cuman Ya, ini lebih kompleks. Jadi ya apa? Nggak bisa tidur dulu? Apa nih? Oke. Mau lo ngomongin apa? Jadi awalnya sebenarnya gini, manusia generasi milenial ini kan banyak mau, kapasitas kemampuannya nggak ada. Percaya nggak Pak itu? Kan gue udah bilang jangan banyakan mau. Iya. Sesuaiin aja sama Kapasitas. Iya, kan udah rumusnya udah dibagi-bagi. Bentar Pak, maaf. Nah, Iya terus, kan? Kayak udah dibagi 3, waktunya istirahat, Iya. waktunya cari duit, waktunya kan dari dulu gua ngomongnya itu aja kan. Betul. 3 itu dulu. Dan sekarang waktunya tidur, kenapa lu nggak bisa tidur? Nah, biasanya gini Pak, terlalu banyak yang dipikirin sama teman-teman, sama yang apa? penonton. Itu tanya Om Dimas tuh Pak, Om Dimas Enggak, sendiri buat gitu. apa? Iya. Gua tanya dulu, buat apa lu mikirin banyak orang? Ada manfaatnya nggak? Ya, belum tentu dia mau dibantu juga. Iya kan? Iya, sekarang lu kan nggak bisa kuasain dunia. Dunia ini 1670 km per jam muter. Lu mau kejar? Wih. Lu baca Google. 1600 km per jam. 1,5 Mach. 1,5 kali kecepatan suara. Nah, itu terjadi gravitasi. Makanya kita nempel, nggak kerasa di bumi berputar. Lu mau kejar? Oh, makanya dibilang bumi itu ada gravitasinya. Lah iya kan ada daya tarik bumi. Karena bumi itu berputarnya cepat banget kan. 1670 kalau nggak salah. Coba buka Google lagi. Bener nggak omongan gue? 1670 km per jam. Lu mau kejar? Sedangkan umur lo belum tentu lebih dari 60 tahun. Makanya Bapak bilang, kejarlah akhirat. Maka mengikutimu. Gimana Pak? Gimana? Iya. Enak Pak. Enak Pak. Itu seru Pak. Itu jadi trademark juga Pak. Itu mau kejar. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
Ya terus apa? Yang nggak bisa bikin nggak bisa tidur apa? Apa Om Dimas? Kalau lu Om, coba dibahas Om. Banyak masalah keluarga. Ya kan masalah kan udah bilang dulu di kotak-kotakin. Iya kan, otak kita nggak mampu nih. Lu kalau misalnya lu punya 1 tera mungkin lu mampu. Lu nggak mungkin nggak punya 1 tera yang lu bisa selesai cuma 128 ya udah segitu aja. Betul. Jadi manusia itu memiliki otak dan badan yang unik, yang pinter lah ya. Bukan pinter, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi harus dilatih sedikit dulu. Ya, sedikit, kan nggak bisa lo sedikit, paksain semua. sedikit. Eh. Itu. Terus kan yang apa? Kenapa nggak bisa tidur? Lu kan nggak pernah berterima kasih sama diri lu. Jadi lu nggak bisa tidur. Tapi sebelum tidur kan lu kasihanin dulu dong diri lu. Iya kan? Gue udah capek nih. Gue kasihan sama diri gue. Gue nggak mau zolim terhadap diri gue sendiri. Zolim itu apa Pak bahasa? Zolim tuh zolim menyakiti orang tuh kan zolim, nipu orang zolim. Masa lo mau tipu diri lo sendiri? Kalau lo udah nggak mampu, ngapain lo tipu diri lo sendiri? Benar. Hah? Hah? Iya Lo benar. nggak mampu mikir udah. Lo jangan zolim sama diri lo sendiri. Iya. Sama diri lo sendiri aja lo nggak kasihan. Nah, Gimana lo mau pikir orang lain? Lo pikir diri lo sendiri dah. tuh Om, denger gak Om? Jadi Loh bener gak? Lo tanya dulu. tapi benar gak Om Dim? Lu gak pernah mengasihani diri lu sendiri Om? Lah iya. Iya. Waktu jadi istirahat lo buat pikir yang lain, buat pikir kerjaan yang nggak jelas, yang belum tentu terjadi. Betul. Akhirnya Terus saya kasih. lo nggak bisa tidur. Lebih bagus nggak bisa tidur daripada nggak bisa bangun kan? Loh, bener Iya, kan? bener. Lo habis nggak bisa tidur, terus lo tidur lo nggak bisa bangun. Kecapean. Putus bos. Oh, iya. Ini ada kemampuannya. Putus, nggak bisa bangun. Lalu pilih mana? Pilih bisa bangun lagi kan besok pagi kan? Ya. Nah tidur. Itu. Simpel aja. Simpel. Jadi saya kasih kesimpulan. Hidup itu ada salah dan benar. Tapi yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ya, Bermain enggak. dengan logika aja ya. Bukan bermain dengan logika. Ada kan tadi gue bilang, lu kan nggak bisa kejar. Dunia ini berputarnya cepat. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Buat apa lu pikirin yang belum terjadi? Buat apa lu overthinking? Orang belum kejadian lu pikirin. Itu. Besok pagi aja nih, lu mau kerja apa nih lu pikirin? Lu bikin list 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 dah persoalan lu mesti selesai. Belum tentu 10 persoalan lu selesai. Belum tentu Pak. Belum tentu karena lo mesti delegasi lagi ke orang lain. Nah, didelegasikan Ini kasih lagi. deh tiga ya ke anak buah lo, 3 kan sini, ketiga ke sini, 1 ke lo yang paling susah. Begitu. Kalau lo Didelegasikan. nggak delegasi persoalan, Nggak kelar-kelar. Lu mau kerjain sendiri nggak lo kelar-kelar. capek hidup. Iya, Makanya dibagi. Nah, ini gua kasih kesimpulan, saya kasih kesimpulan ya, Pak ya. Akhirnya dari yang namanya insomnia itu timbul yang namanya anxiety. Jadi ini kayak kotak tangga nih, Pak. Anxiety di bawah. Tahap pertama tuh gelisah. Ya, kenapa lo bisa gelisah? Ya, enggak, saya kasih kesimpulan dulu, Pak. Gelisah kan karena ada di pikiran. Betul. Jadi gelisah nyambung ke pikiran, Pak. Dari pikiran nyambung lagi ke GERD. Asam lambung naik. Mati habis itu. Nah, belum, masih ada lagi, Pak. Ya kan asam lambung naik, neken ke jantung. Oh, benar sih, iya. Kena serangan jantung, stroke mati bos. Banyak kan orang begitu. Matinya lagi tidur. Check out. Check out. Ya kalau udah check out mau ngapain? Udah Makanya nggak kan bisa gue lagi. bilang lebih baik nggak bisa tidur daripada nggak bisa bangun. Bener. Tapi kalau lo nggak bisa tidur, bisa jadi nggak bisa bangun lo. Iya. Dibalik lagi mikirnya. Jadi- kalau lo nggak bisa tidur terus lo bisa nggak bisa bangun, putus bos. Putus. Korslet. Konslet. Nah, makanya yang gue bilang, dari sini nih biasanya di tangga-tangga ini, anxiety, panic attack, GERD, akhirnya nyambung-nyambung lagi ke gejala ini, Pak, bipolar. Itu Bapak pernah bahas juga, pernah baca buku tuh, Pak. Ayo, gimana Pak jelasin? Itu lebih susah lagi bos. Itu kalau udah itu bisa pecah jadi banyak lo bos. Serius, Pak? Serius. Gua nggak usah ngomong lah salah satu artis, ada yang pecah jadi 5, ada yang pecah jadi 11. 15 menit dia senang, 15 menit dia bisa nangis-nangis. Pecah itu. Kepribadiannya tuh pecah. Kepribadiannya Ada loh, ada satu buku gue pernah baca, itu pecah jadi 100. tapi dia nggak sadar dengan Nggak hal itu. sadar. Dia bisa bikin apa aja. Maksudnya, sometimes dia bisa jadi lo misalnya. Sometimes bisa sifatnya Dimas, sometimes sifat gua. Pecah, kepribadiannya pecah. Sifat pecah. Karena core memorinya itu terbagi-bagi menjadi beberapa. Bukan karena lo nggak tahan. Nggak tahan sama otak sendiri. Karena lu nggak tahan, tekanan hidup ini berat, lu nggak tahan. Makanya
ya secukupnya aja lu pikir. Betul. Kasihanin diri lu dulu. Lu mau tidur lu ngapain sih? Apa sih persoalannya? Oh besok masih bisa gua selesaiin. Ada yang besok bisa diselesaikan, ada yang butuh waktu untuk menyelesaikan. Ya kan? Ya kalau yang besok lu skala prioritas. Besok lu bisa selesaikan 5 masalah, ya udah 5 aja. Yang lain nggak bisa ya. Mungkin butuh waktu seminggu, butuh waktu setahun. Kalau lu diutangin orang nggak bayar. Butuh waktunya kan lama. Ya kan? Untuk nyelesain. Tapi kan sekarang tinggal keikhlasan lo aja. Kalau lo mau ikhlasin selesai kok masalah. Betul. Iya kan rezeki gak bakal ketuker. Iya. Nah udah, ya ikhlasin aja. Ngapain lo kejar-kejar? Bos, gue ketipu orang miliaran bos. Iya. Gue kejar-kejar percuma. Nggak bayar juga kan? Bukan, habis waktunya. Iya. Mendingan gue mikir yang lain, yang bermanfaat, bisa menghasilkan, bisa bantu orang. Gue kejar, lo pencet juga udah habis, darahnya juga lo gak bisa bayar lo. Terus lo ngapain? Iya bener. Ya udah ikhlasin aja udah. Buang aja dulu. Ikhlasin. Makin cepat lo mengikhlaskan satu masalah, makin cepat lo dapat jalan keluarnya. Itu kunci hidup. Makanya santai-santai aja udah. tiong-tiong aja, Bang. Lah ya secukupnya aja gitu loh. Lo mikir masalah juga secukupnya aja. Nggak perlu berlebihan buat apa, forward gitu. Iya. Tapi gini Pak, ini ada pertanyaan menarik dari salah satu netizen Pak. Cuman abis saya balas, dia hapus komennya Pak. Pak Haji enak, sofanya mahal, mobilnya bagus, perusahaannya banyak, bisa ngomong gitu lah. Saya dikontrakan. Nah, gimana Pak ngomong? Gue juga dulu nggak punya apa-apa bos. Ya benar sih. Gue gelayutan naik Metro Mini, naik S75, naik dari Pasar Minggu naik S75 sampai Mampang, dari Mampang naik P4. Sama siapa gue tuh ke Pulau Gadung, kantor gue di sana. 5:30 pagi udah berangkat. Iya. Emang gua anak konglomerat? Iya. Nah, iya. Cuman kan kita yang penting kan kita positive thinking dulu. Waktunya istirahat. Udah dibagi 3 kan waktunya istirahat. Ya lu istirahat lah. Betul. Lu kalau nggak bisa 8 jam, 6 jam paling nggak lu rest, lu nggak mikir apa-apa. Udah. Iya kan? Lu kasihanin diri lu nih. Lu terima kasih dulu sama yang di atas. Gue udah dikasih kehidupan hari ini, gue dikasih rezeki, gue bisa makan, bisa kumpul sama anak-anak, gue bisa kumpul sama pegawai gue. Udah, lu terima kasih kan. Thanks God for this day. Habis itu tidur kan. Lu kasihanin diri lu kan. Gue mesti istirahat. Betul. Lu gak bisa tidur apa? Karena ada yang dipikir kan. Bikin skala prioritas. Berapa? 5, ya udah 5 aja. Yang lain nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah dipikirin lagi. Butuh waktu. Takes time. Kan lu nggak bisa kejar dunianya. Betul. Tapi ini kan dari 60 tahun lu hidup kan 20 tahun udah dijatah nih sama Tuhan nih. Betul. 20 tahun lu tidur. Lu jangan mikir. Iya. Manusia udah diciptakan begitu. Siklus hidup lu tuh udah begitu. Tidur. Iya. Udah waktu tidur. Iya. Itu kan logika kan dipakai kan. Logikanya tapi lo nggak bisa pikir pakai logika kalau lo udah ada masalah. Iya, karena logikanya udah kepake buat mikirin masalah. Bukan logikanya udah kepake, udah capek bos. Capek, udah hectic. Lo berpikirnya di satu titik yang muter-muter di situ terus. Nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Lo tidur, rest, ya. Kalau lo nggak bisa 8 jam tidur, lo 6 jam tidur, lo bangun pagi, otak lo fresh, ambil bewal juga ketemu jalan keluarnya. Betul. Iya. Kasarnya begitu dah. Iya. Terus ngapain lo pikirin? Ya kan, keluarga ada makan, ada tempat tinggal, ada kendaraan, lo mikir apa? Lo mikir dunia? Nggak kelar-kelar bos. Makanya saya kasih kesimpulan lagi nih Pak. Nggak kelar lo mikir dunia. Istilahnya kenapa ada namanya tempat ngopi, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Iya kalau memang lu waktu healing lu sehari itu cuma 15 menit, manfaatin 15 menit buat mikir yang fresh. Ya kan? Jadi ada satu tambahan cerita lagi nih Pak Haji. Jadi kan tadi Pak Haji bilang, iya dulu gue juga dari orang susah. Lah iya kan fight kan. Betul. Cuman kan gue nggak bisa tentuin nasib gue. Iya. Nasib gue bisa kerja keras untuk merubah nasib gue. Tapi takdir gue kan orang tentuin. Betul. Kalau emang gue ditakdirkan gue jadi orang kaya, gue jadi orang kaya. Iya. Kalau ya takdir gue 50 perak, ya udah 50 perak. Betul. Sampai mati 50 perak. Tapi saya mau cerita sedikit nih Pak. Lo mau apa itu? Ini cerita yang bisa diapain? belum pernah saya cerita juga ya. Mungkin saya sedikit cerita ke teman-teman. Mungkin kalau sekarang mereka ngelihat saya punya Eurohouse, saya punya tim yang kuat, mereka mikir, wah si Ben nih enak nih hidupnya nih ya kan. Tapi kalau kilas kan kata orang. Kata lo stres. Nah ini kita mau balikin dulu Pak ke 15 tahun yang lalu.
Jadi 15 tahun Bener nggak yang Mas? lalu. Ya kan? Kata Jangan orang dibuka hidup dong, lo enak. Pak. Iya kan? Kata orang lo enak. Iya. Kata lo stres. Kan jadi gimana? Enggak. Pusing kan lo? Iya. Pusing, gitu. Pusing kan. Makanya santai bro. Jangan buru-buru. Kemarin- Belanda masih jauh. ya. Belanda masih Iya. jauh. Lah iyalah mau ngapain? Emang cuma mau Pak Haji, saya di-kick, saya nggak bisa balas ya kan. Kalau anak-anak di showroom, kayak di Andre, wah saya kick Lah iya banget. bener dong. Iya bener. Kata orang kalau Ben hebat penyanyi rohani begini-begini itu kan kata orang. Orang kan sama Sinawang. Gue lihat lu enak Ben. Iya. Iya kan dagang mobil untung cuan mau balik sini balik putar sana cuan sini. Lu lihat gue mungkin enak gue cuma duduk-duduk rokok duit datang. Ya tapi kan semua proses. Betul. Dulu gua nabung, dulu gua invest. Ah. Ya untuk hari tua gua supaya hari tua gua aman. Tapi gini Pak, saya mau cerita lagi nih, saya kepotong lagi nih. Jadi Apa? Ya? selama 15 tahun yang lalu, itu kan zaman dulu itu kan ada forum jual beli, namanya Kaskus. Nah, saya tuh dulu mami saya tuh punya teman, orang kaya lah. Orang kaya lah. Zaman dulu kan TV tabung sudah mulai ditinggalkan tuh Pak. Nah, teman mami saya ini punya suami ini mau jual beberapa TV tabung di rumah-rumah dia yang lama. Waduh, waktu saya ngambil TV tabung kan namanya juga ngangkat berat Pak, kita angkat ya kan. Pada saat saya ngangkat, saya lupa. Itu TV harusnya kan ada remote. Zaman dulu kan remote segede gini, Bapak ingat nggak? TV-TV zaman dulu kan yang gede, yang kalau kita diomelin Bapak digetok sakit gitu kan. Nah, remote-nya tuh ketinggalan. Sedangkan perkara remote itu kan harganya dipotongnya jauh Pak. Kalau TV tabung zaman dulu kan. Nah, saya mau ngambil remote-nya 3 jam kemudian. Saya masuk, saya gedor-gedor, ya kan. Saya gemboknya kan nggak dikunci. Saya masuk ke dalam. Padahal 3 jam sebelumnya kan yang punya rumah kan udah tahu saya ke situ. Saya ketok-ketok, saya nggak masuk ke dalam. Dari luar saya ditin, woi, kenapa lu balik lagi? Mau nyolong lu ya? Waduh Pak, sedihnya Pak. Tapi mungkin saya juga ada salah kan. Saya mungkin masuk ke rumah orang nggak bilang-bilang kan. Ya cuma di situ gini. Saya kan udah WA. Zaman dulu SMS, Pak, saya izin, saya di depan rumah Pak, gitu, ya kan. Cuman kan, ya namanya orang. Cuman kan kalau kita lihat sisi negatif, kalau kita langsung sakit hati, kita nggak maju berkembang ya kan. Tapi sisi positifnya kan saya pikir, oh iya mungkin saya melewati batas rumah orang. Jadi saya minta maaf dan akhirnya karena hal yang seperti itulah berkepanjangan tuh Pak. Sampai hari ini dia jual mobil, belasan mobil, 1 tahun ke saya. Ya itu kan efek dari karena perbuatan baik lu dulu kan. Iya, jadi makanya lu jangan pernah takut. Kalau gua cuma percaya sebab akibat doang. Semua agama sih ngajarin gitu ya Pak ya? Enggak ada. Kalau lu kan ada karma. Kalau gua kan sebab akibat. Apa yang lu tanam baik, buahnya baik kok begitu aja udah. Simple ya Pak ya? Iya. Perkara lu bikin sendiri kok. Iya, benar sih. Iya, terus lu nggak bisa tidur kenapa? Karena perkara yang lu bikin sendiri kan. Saya bisa tidur Pak. Nggak bohong lu. Oke, jadi gue cerita sedikit nih. Udah lama. Udah terlanjur basah. Udah terlanjur basah. Alah bohong lu. Lu pagi-pagi nih gua ketawa langsung. Ada anak lagi nggak bisa tidur. Udahlah. Jadi gini Pak. Bos, gua pernah berada di umur lu nggak pernah berada di umur gua. Ya udah. Itu aja bedanya. Jadi cuma soal pengalaman doang. Jadi mungkin gua juga sama. Yang mau diceritain dari sisi medis apa sisi alam gaib nih Pak? Menurut Bapak? Lu maunya bagaimana? Lu kalau Nggak, kan saya pengen percaya ceritain. kalau di agama gua ya, di agama gua namanya alam gaib itu ada. Oke. Tapi kalau lu yakinin alam gaib itu lebih besar daripada alam nyata, ya lu ke bawah sana kan, Bos. Betul. Ya, nyatanya bagaimana lu hidup kan begitu aja. Kan yang real siapa? Nah, masalah kan di depan lo, Iya. bukan di gaib kan. Iya. Emang lu bisa ketemu setan? Nggak bisa Pak. Nggak mau juga saya ketemu Pak. Bukan. Tabirnya tuh tipis, bisa dibuka. Aura lo dibuka untuk ngelihat ke sana. Tapi lo kan ngapain lo ngeliat ke sana? Yang penting dia gak ganggu gua gak ganggu lo. Abis cerita. Iya. Ya nabi aja disihir, nabi aja diteluh. Iya kan? Ada banyak cerita lah. Teluh tuh apa Pak? Ya diteluh, disihir, disantet, apa segala macam. Iya kan? Nah lo logika lo main nggak? Gue jek urip nih bos, nggak pernah ngelihat ada namanya setan udah. Sumber gua 64 tahun mana sih yang namanya? Nggak ada. Tapi saya mau bahas. Belum pernah ngeliat gitu, maksudnya bukan gua nggak percaya, gua harus percaya adanya alam gaib. Tapi buat apa gitu loh? Jadi udah kita percaya gitu loh.
Tapi boleh Pak saya bahas sedikit ya. Jadi karena orang-orang itu bilang saya sedikit error itu tanda kutip agak gila. Karena kan omongan saya nggak berarti itu Pak. Akhirnya Ya, itu kan karena lo capek overloading. itu Overload. Ya gini lah, lu balapan, radiator lu segini, mesin lu udah overload. Lu gedein radiator, tapi kapasitas mesinnya kan sama. water pumpnya lu nggak gedein. Iya. Ya, jadi percuma kan. Iya. Nah itu, Jadi nggak bisa tidur. Maksud Bapak perusahaan Gitu saya aja. perusahaan saya harus digedein lagi. Bukan Iya. maksudnya gini loh. Kan gede kalau lu mau gedein kan mesti gedein semuanya kan. Iya kan, mau balapan mau menang. Wah nih overheating nih, lu gedein karburatornya. Water pumpnya kan lu mesti gedein juga, biar dia pompa air lebih banyak, supaya mesinnya dingin. Habis itu injeksinya lu mesti gedein juga. Kan digedeinnya mesti bareng bos. Betul. Kalau salah satu nggak seimbang, ini kan kehidupan lu ada yang nggak seimbang nih. Iya. Jadinya lu dibilang error. Nah. Sebenarnya lu nggak error. Sebenarnya nggak error. Ada yang nggak seimbang. Hidupnya nggak seimbang. Nggak seimbang antara kemauan lu sama kenyataan hidup. Iya. Jadi akhirnya. Kalau itu seimbang mah tidur bos. Jadi akhirnya. Thanks God, gua udah diberi hidup hari ini, gua makan enak, gua ketemu lu, gua ketawa-ketawa, hai. Udah. Makanya Pak. Ya, Sisanya lu serahin ke atas. makanya saya. Ngapain lu bikin overthinking? Oh, besok belum kejadian. Ini udah kalau sembuh, jam Pak. kalau jam 6 pagi lu di check out bagaimana? Iya benar juga sih. Tapi ini udah sembuh Pak. Benar, udah yakin. Bukan, ini bukan soal sembuh. Gua kan nggak bahas lo error, lu yang ngomong sendiri lo error tadi. Kan lu yang ngomong, bukan soal itu. Maksudnya hidup tuh mesti seimbang gitu loh. Kan udah dibagi-bagi, couplingnya udah dibagi-bagi, waktu istirahat ya lo istirahat, waktunya lo main ya lo main. Jangan ada yang melebihi kapasitas. Waktunya lo kerja 8 jam ya 8 jam. Oke, lebih-lebih sejam sini lah. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti waktu yang di sana jadi berkurang. Lo kan mesti mikirin anak-anak lo, mikirin keluarga lo, mikirin waktu istirahat lo. Kalau itu udah seimbang, apa sih bos? Betul. Kan udah gue ajarin nih, satu bikin kotak satu, satu terima masalah, satu jelasin masalah. Habis cerita. Wih, itu dia. Jadi my friend. Lah iya. Betul. Kalau lu bikin 4 masalah di sini, 4 masalah lu kelarin di sini kan. Oke. udah. Otak kanan, otak kiri doang. Kasih saya ngomong lupa bentar Pak. Jadi Ya, apa? jadi akhirnya ini gua nggak dikasih ngomong mulu nih. Bukan lu Iya, ngomong. bener, nggak apa-apa, Bukan nggak cuma apa-apa. nimpalin omongan Nggak lu apa-apa. doang. Maksud saya pengen. Lu bilang lo error, gua enggak, lu nggak error. Ya udah. Cuman tidak mungkin kurang seimbang. Kurang seimbang. Iya, oke. Jadi orang ngelihatnya lo error, padahal lu nggak error. Jadi Gitu. jadi solusinya ketika Solusinya apa? pikiran lo udah mentok, lo gelisah dan lain-lain, akhirnya adik saya si Siska sama istri saya si Vena itu bawa saya ke dokter psikiater Pak kemarin sampai 3 kali. Ya terus apa yang dia bilang? Nggak kenapa-napa. Jangan apa-apa. Cuman ya kata dia ya bener apa yang Bapak omongin. Bapak kayak dokter psikiater. Apa yang dia omongin apa? Jadi dia Gua ngomong tahu. ya memang semua masalah itu ada, tapi kamu ini ngapain dipikirin? Kamu udah mencapai hal-hal yang sudah kamu targetkan dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang tinggal dijalanin Maintain, aja. digedein. Ya udah kan butuh waktu. Jadi literasinya seperti ini Pak. Kayak ini saya bahas ya, tapi Bapak jangan baper nih. Oh, kagak. Iya, jadi Ngapain gua baper sama Jadi orang? tahun ini kan sebenarnya kan tahun politik. Yang baper yang mana? Nah, tahun ini kan tahun politik nih Pak. Jadi sedikit banyak, saya kan juga kalau lagi jenuh, saya tuh suka nonton berita kan Pak. Perlu nggak? Gua tanya dulu, perlu nggak? Menurut saya perlu Pak. Oh perlu, oke, perlu. Terus Perlu. ada hubungannya sama dagang lu nggak? Nggak ada, tapi menurut saya nonton berita itu menambah wawasan. Ngerti. Ada hubungannya sama dagang lu? Nggak. Kalau lo nonton berita, lo orang dagang, Ben. Ya. Kan gua udah kasih tahu, lo jangan campur adukin antara politik sama dagang. Lo pilih salah satu. Kalau lo main politik, lo main politik. Ini gila nih, dunia ini gila. Iya kan? Ada satu konglomerat orang terkaya di Indonesia habis gara-gara main politik. Karena dicampur aduk antara dagang sama politik. Makanya kita Gue nggak usah sebutin namanya deh, orang juga semua tahu kok. Orang terkaya di Indonesia habis jeplak gara-gara main politik. Dia buang duit ya. Dia ada ngumpulin berapa tahun ya buang duitnya. Oh, keluarganya sudah kaya, cuman kan duitnya habis, perusahaannya kolaps. makanya saya bilang gini Pak. Karena Udah kalau lo dagang, jangan yang berbau politik. Udah, itu aja deh. saya dagang, saya nggak mau masuk politik. Enggak, jangan yang berbau politik. Maksudnya dagang ya yang real aja. Baru mau lo jawab, udah dijawab. pikul ikan ya lo pikul ikan, ya kan?
Bener nggak? Tapi Lu apa jasa ya lu jasa, lu kerjaan apa las knalpot ya lu las knalpot, kan nggak ada bawa politik. Betul. Selesai lu las knalpot dibayar kelar urusan lu, lu bisa tidur. Ngapain lu bikin politik? Tapi Sekarang nonton berita, gue tanya, beritanya berita apa? Kalau beritanya ada kaitannya dengan ekonomi, dengan nanti gimana nih dagang ke depan, ekonomi, situasi ekonomi, nggak apa-apa lu tonton. Tapi kalau lu campur lu lihat politik juga lu bingung. Apa nih yang gue ikut? Oh politiknya begini, nggak nyampe bos. Otak gue aja nggak nyampe. bukan Pak, maksud saya gini loh. Gimana jelasinnya ya? Susah. Gimana mas? Ngomong sama profesor nih susah. Nah, bukan gue nggak profesor, gue logika aja gue. Ya, gue mikirnya logika tapi aja. kan kemarin ini kan kita sempat hilang kontak. Biasanya kan kita 2-3 Gua orang kali. kan lu tahu 1,5 bulan kalau mau lebaran kayak apa ya nggak? Iya, mendingan Telepon kesasar banyak bos, WhatsApp kesasar banyak. Ya kan mendingan gua hapus dulu. Kan daripada gua ladenin, Iya, ya kalau iya. gua bisa bantu. Iya. Lu tahu dong orang mau lebaran ya nggak? Betul. Iya kan? Kita nggak ketemu 30 tahun aja, bro, juragan apa kabar? Nah, ujung-ujungnya Duit. iya, lebaran lah, apalah, ujung-ujungnya udah ke situ. Tapi- mendingan kita tiarap bos, karena Nah. kita nggak bisa bantu. Nah, Kan lebih baik menghindar. itu Pak. Jadi waktu saat saya nggak bisa nyari Bapak, kan saya mulai tuh. Maksud saya bosan nonton berita dan lain-lain. Jadi akhirnya Lu nyari rumah gua nggak pindah kok. iya, tapi Lu kan tahu kantor gua. kan gini Pak. Lu emang niat mau nyari mah nyari aja. Dari situ karena kan handphone saya nggak dikasih sama bini. Gara-gara saya terlalu ngobrol terus sama orang gitu loh. Ya, ngobrol. Takutnya kan salah ngomong. Ngomongnya ngomong apa makanya? Salahnya saya itu sebenarnya gini Pak. Salahnya apa? Ada ngaku salah nih, ngaku dosa nih lu. Ya, Nah, jadi salahnya apa? Istri saya tuh nggak pernah tahu saya tuh gimana kalau di dunia kantor. Sebenarnya salah nggak salah. Dalam artian kan kayak Bapak bilang, Perlu tahu nggak? Gua tanya. ya kayak Bunda aja kan nggak ngerti dagang. Makanya perlu tahu nggak? Menurut saya sih nggak. Ya udah, nggak usah lo kasih tahu. Nanti jadi beban bini lo. Mendingan dia, udah. Lo tugas lo ngerawat anak-anak gua cari nafkah buat lo. Habis cerita. Yang penting kita nggak main perempuan di luar. Udah pokoknya jalan lurus-lurus aja deh Ben. Ah, Gue sih nggak bisa ngomong lah, lo mau main perempuan kayak lo mau mabok kayak lo mau apa, gue nggak bisa ngomong. Itu kan tergantung semua orang itu bagaimana, Hidup perlu itu atau pilihan. enggak. Iya. Iya kan? Lo mau main perempuan, lo buang duit satiau, gotiau. Mending lo Asik. kasarnya Iya, ya kan? Lo kasih bini lo, gotiau, ini lo beli permen karet buat anak lo dapat segudang bos. iya. Lah sedekahnya sama bini lebih berharga daripada lo kasih. Iya. Lah lo kok? Iya, benar. Lo ngidupin orang nggak jelas kok. Iya, benar. Nah, makanya Aduh, Pak. dimakan hantu bos. Makanya Pak, kesimpulan saya gini Pak. Apa? Ini kan ini intermezzo ya. Tolong jangan dipotong. Kagak. Gua nggak mau gua diam dah. Jadi Dimas, nih gua diam ya. jadi gini Pak. Kesimpulannya psikiaternya gimana? Kesimpulannya saya tuh karena sering ketemu Bapak kan, terus pas nggak bisa kontak, saya di rumah juga mengisolasi diri untuk healing sendiri di rumah kan sama anak-anak saya. Oh, terus? Nah akhirnya saya berpikir, wah saya tahu nih kayaknya calon presiden yang bagus siapa. Tapi saya bermimpi Lo halu lo, bermimpi Pak Haji jadi cawapres nih, Wah, Pak. lo halu lo udah halu lo. Lo nginjak bumi nggak men? Hah? Injak. Oh, nginjak. Iya. Ya, lu jangan halu. Bukan. Oke. Nah, ini jangan dipotong dulu, Pak. Orang ya udah ngaku Oke, potong. jangan dipotong Ini dulu, nggak Pak. orang ngaku dosa nih kita Ya, nggak potong. udah, ya. jangan dipotong ya. Nah, terus? Ini tidak ada rekayasa, tidak ada skrip. terus? Di belakang Om Dimas nggak ada partai politik. Iya. Ya, dalam artian gini, Pak. Iya. Terus? Jadi saya tuh kan ke Semarang, Jakarta ke Semarang dan berbagai tempat. Bapak ini kan menjuluki diri Bapak, bukan menjuluki lah. Sebutan Bapak itu kan pedagang asongan. Ya emang gua pedagang asongan. Betul. Nah, oke, jangan dipotong lagi. Ya, udah. Oke. Jadi kita tahu Gua negara bukan. ini kalau misalkan kapitalisnya mulai hilang, bagus gak Pak? Bagus. Tergantung. Oligarkinya lah Pak. kurang Mau lebih. lu bagaimana sekarang? Nah. Lo mau nyenengin rakyat atau mau nyenengin segelintir pihak Oke. gitu aja? Ya udah. Kalau Oke. udah ngomong ke sana nanti nyinggung politik, Oke, Bos. nah, titik. Iya kan? Habis Repot cerita gua dulu. ngomongnya. Habis cerita dulu. Habis cerita Nah. dulu. Nah, terus Jadi di sini tuh saya berpikir, wah dengan kapasitas Pak Haji, pedagang asongan mungkin bisa kali ya jadi cawapres. Namanya kan lagi halu Pak. Iya. Ya kan? Tapi kan kita berpikir, kita selalu berbicara kan, ada konflik of interest. Iya. Kalau misalkan kita berpolitik dan berdagang, ya udahlah, mungkin jadi calon wakil presiden, mungkin bukan bidang kita ya, kita juga nggak punya target ke situ. gua nggak mau. Nah, tapi gimana kalau Bapak jadi KPA Pak?
Apaan? Ketua pedagang asongan, Pak. Alah. Bukan, ini serius. Bos, gua itu 10 tahun yang lalu. Gua udah 64 tahun. Umur 12 tahun yang lalu, umur 52, gua serahin ke profesional, gua mulai alihin ke anak-anak gua. Gua mau hidup tenang. Jadi umur 64 ini udah mau nikmatin hidup. Lah, udah dari umur 52 gua siapin, Bos. Gua siapin untuk gua hidup tenang gitu loh. Gua berapa lama lagi gua dikasih hidup? Boleh dong gua enjoy, gua jedengin diri gua sendiri. Gua bersedekah sama diri gua sendiri dah. Boleh. Iya kan? Gua nggak perlu beli, istilahnya nggak perlu beli barang bagus, tapi barangnya gua sedengin entah 1, 2 gua pakai, gua seneng. Iya kan? Soal harga gua udah nggak hitung. Iya kan? Mau mahal mau apa, asal gua seneng gua beli dong. Gua sedekah sama diri gua sendiri boleh dong. Tentuin arah hidup lo mau kemana. Mianya mau kemana? Enggak, arah hidupnya mau kemana. Mau jadi pedagang, mau jadi politik. Lo mau jadi politik jangan ngomong sama gua nggak ngerti politik, Bos. Pedagang asongan kita ya, Iya, Pak. pedagang asongan. Maklar-maklar jadi. Iya, gua ke mana? Gua ke Papua, ada tanah sekeping beli, jadiin. Gua ke mana? Ke Kali Biru, ada tanah sekeping, gua jadiin apa? Udah bantu orang aja. Kalau dia jadi, masa gua nggak kebagian sih? Gitu aja udah. Udah gua nggak hitung profit and loss, enggak. Gua bantu orang, lo jadi, udah. Beres. Kebahagiaan gua di situ udah. Happiness gua kan nggak bisa dibeli, Bos. Kan gua udah bilang dari dulu. Uang tuh value-nya 0 buat gua. Kebahagiaan gua kan ada yang tahu gua diri. Kebahagiaan lu yang tahu lu diri. Oke, udah kita mau sudahi vlog ini, tapi sebelum disudahi saya punya satu pertanyaan nih, Pak. Apa? Lagi, udah halusinasi saya udah beres ya. Halusinasi apa nih? Bukan. Halu apa? Bukan. Halu gua suruh jadi presiden. Lu gila. Bukan. Ya, gua mimpinya ketinggian, Bos. Aduh, Bukan. repot gua ngikutin ntar. namanya kan ucapan doa, siapa tahu kan jadi, tapi bukan lah. Tetaplah menurut saya presiden yang selanjutnya ini harus yang benar-benar amanah lah sama rakyat. Iya, lu kata gampang jadi presiden. Nggak bisa. Ya, Bos. Hari gini, Bos. Lu bayar utang 900 triliun tiap tahun. Lu kata gampang jadi presiden. Lu cek tuh di Detik. 900 triliun tiap tahun bayar utang. Terus sisanya berapa? Anggaran kita berapa sih setahun? Lu baca aja. Nggak, Pak, ini pertanyaan saya simpel, Pak. Udah empot-potan udah. Tanggal berapa hari ini, Dita? 6 ya? 6. Pak, 8 Juni 2 hari lagi. Bapak mau akan... Oh, ulang tahunnya Pak Harto, tanggal 8 Juni. Om Dimas ulang tahun tanggal berapa? Ulang tahun Pak Harto tanggal 8 Juni. Om Dimas tanggal berapa, Om? Gua mah cuma kebagian sama doang. Nah, iya, Pak Harto 8 Juni. Iya. Sama bintangnya sama gua. Sama. Nasibnya beda. Nggak Iya, boleh dia gitu, kan. Pak. Lah, bukan dia presiden. Iya. 32 tahun mimpin rakyat berhasil. Iya kan? Iya, jadi maksud saya 8 Juni Bapak mau kado apa dari anak angkat? Alah, udahlah, Bos. Doa aja udah. Nggak mau jalan-jalan sama Mau saya. jalan kemana? Ya udah, Bapak mau kemana? Doa aja, ya nggak? Ya. Doa itu lebih dari segala aja. Doa Doain itu gua lebih panjang umur, sehat, masih bisa hahaha. Iya. Finish. Jadi teman-teman. Doa tuh mahal loh, Bos. Betul. Kalau doa lo dijabah. Iya. Gua banyak lo doain Pak Haji umurnya 100 tahun. Doa lo dijabah 100 tahun, Dok. Umur gua. Nah, Ya. buat teman-teman Enggak, yang punya doa enggak. buat Pak Haji, tolong didoain di komentar ya. Ini Lah, udah berat ini. Apa minta apa, Dok? Gua mau apa, Bos? Dunia udah lewat semua, Bos. Ya, Ya udah gua lewatin semua, iya nggak? Iya, benar-benar. Iya kan? Gua dagang sampai 30.000 kilo, 28.000 kilo gua samperin orang gua dagang. Namanya pedagang asongan kan kemana-mana kan, Bos? Iya. Iya kan? Sampai seluruh Eropa, ke Amerika gua dagang, kemana. Kan gua samperin. Iya. Gua nyamperin lo, nyari lo. Lo bisa kasih apa? Ya kan? Udah lewat, Bos, dunia gua doa aja dah. Oke. Baik-baik. Kan Siap. enak, sehat, doa. Ya Mas ya? Iya, Om Dimas sama. Si EN sama, Bapak sama. Ternyata Pak Harto juga sama ya, almarhum Pak Harto ya. 8 Juni, Bos. Idi. Hati-hati ya. Gemini, Bos. Hati-hati. Jadi, Gemini. iya, Gemini gini galak ya? Bukan gimana coba Gemini? Nggak tahu, Ya udah tanya Om Dimas tuh gimana. Oke, sekian dan terima kasih Oh, vlognya. udah begini doang. Udah, mau nambah lagi, Pak? Ya nggak tahu lo yang punya acara kalau gua kan ikut Abis aja. Bapak nggak mau jawab permintaan Mau Bapak jawab ulang apa? tahun? Ya udah, Nggak. gua minta doa. Ya udah, oke. Selain Lo doa doain dong. doa yang baik-baik udah. Kalau doa mah nggak usah Bapak minta, udah saya doain. Ya udah, ya alhamdulillah kalau udah doain gua. Ya Mas ya? Iya. Gua mau ngomong apa? Benar. Doa kan lebih berharga. Iya. Iya, Jadi
Ya semoga. Gue mau minta kaya dari lu kan nggak bisa juga kan orang yang itu kaya yang di atas. Orang bapak udah kaya. minta Bukan, kaya lagi. nggak ada bos. Gue nggak kaya bos. Oke, cukup. Bukan gue nggak kaya. Tapi- kan gue udah bilang kaya tuh di hati. Mungkin hati gue kaya. Badan gue apa sih lah bos? Peanut gue bos, kacang bos. Tuh banyak yang lebih kaya dari gue. Gue nggak ada apa-apa aja bos. Cuman gimana caranya gue tiap hari ada orang kerja nggak ketang serut-serut kayu kayak apa, kasih orang kerja. Udah itu udah kebahagiaan buat gue gitu loh. Nggak perlu lebih lah hidup apa sih. Asik. Iya kan? Mau ngapain? Johnny, my friend.